hafidhu ala ummati arba'ina hadithan bima yanfa'u bihi aqdihim wa Allahu yawmal qiyamati minasyuhada wal ulama atau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hafal hadis, satu hadis atau dua hadis, bahkan sampai 40 hadis. 40 hadis sebenarnya banyak, kalau kita hafal itu banyak. Hadis pendek kita kumpulin, kita paham 40 hadis saja, enggak banyak. Enggak ribuan hadis, cukup 40 hadis. Ya amalin tiap hari, dipraktekin. Dia bukan tahan doang, bukan apal doang, dipraktekin, diamalin. Ba'athallahu yawmal qiyamati minal ulama. Maka Allah nanti akan membagikan dia digolongkan hari kiamat beserta para ulama yang mulia. Jadi kalau kita pengen anak kita mulia, boleh dia hafal yang namanya bahasa Inggris, boleh dia hafal yang namanya itu rumus-rumus apapun. Tapi jangan lupa ajarin anak kita hadis Nabi. Tuh. Biar dia mulia, orang tuanya mulia, dibagikan bersama orang mulia, para ulama. Jangan anak hafalnya lagu-lagu doang. Diajarin yang namanya lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, lagu-lagu anak-anak TikTok kan. Sekarang yang sekarang Pak, anak-anak tuh kalau ditanya hadis Nabi, satu hadis Nabi dia nggak tahu. Tapi kalau dia buat artis Korea, artis TikTok, artis YouTube, dia hafal banget. Tapi kalau dia tanya hadis Nabi yang pendek aja, dia nggak hafal, dia nggak tahu. Maka dia lupa dengan hadis Nabi. Makanya kita nih, tugas kita orang tua ngajarin anak-anak kita supaya mereka belajar tentang hadis-hadis Nabi. Di antaranya hadis ini. Orang TK, anak-anak TK tahu hadis ini. Biasanya anak TK tahu. Karena anak TK setahu saya sebelum dia masuk kelas, dia diajarin hadis ini. Hadis tentang hati yang ridho, rela, ikhlas, senang, bangga, gembira, bahwasanya aku ridho, aku rela, aku gembira, aku ikhlas, Allah sebagai Tuhanku. Artinya gini ya Pak, mereka yang bisa menikmati manisnya iman, karena iman ada manisnya Pak, ada rasanya. Tahu kita kan, yang ada rasanya itu makanan, minuman. Minuman ini rasanya enak, manis. Makanan ini rasanya gurih. Tuh kita kerjanya makanannya. Tetapi yang namanya iman ternyata ada rasanya juga. Ada rasanya. Waktu dia ibadah. Kalau ada rasanya, ini hadis nggak bakal ada hadis ini. Makanya iman itu ada rasanya, ada nikmatnya, ada manisnya. Maka Nabi bilang dalam riwayat Imam Muslim ini hadis, "Dzaqqa mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan." Dalam riwayat hadis nabiyyan. Barang siapa yang ridho, yang rela, yang ikhlas, yang gembira, yang senang, yang menerima Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka sungguh dia akan mencicipi rasanya manisnya iman. Kita kan selama ini mungkin kita nggak merasakan iman, tetapi sungguhnya iman itu berasa, iman itu bisa dinikmati, iman itu bisa dicicipi, karena iman merupakan kenikmatan. Berapa banyak dalam riwayat para sahabat waktu disiksa, diadab, mereka disiksa kenapa sih? Disiksa gara-gara masuk Islam. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah, seorang
muda yang hitam nih, yang kulitnya tuh kayak orang Afrika, hitam banget. Bilal bin Rabah. Itu Bilal bin Rabah, dia itu seorang muda yang masuk Islam, tetapi majikannya Abu Jahal nggak terima. Maka Bilal disiksa, diazab, diintimidasi, bahkan dibikin seperti diajak itu dijemur di atas di bawah terik matahari, ditibanin batu, saking panasnya tuh batu. Itu Bilal merasa pedih, merasa tersiksa, sampai-sampai Bilal dipaksa sama Abu Jahal. Wahai Bilal, kalau kau sekarang masuk balik ke agama kami, keluar dari Islam, maka kau aku bebaskan. Ini Bilal udah kesiksa, pedih, menderita, tapi walaupun seperti itu Bilal saya tetap Islam, nggak mau keluar dari Islam. Aku tetap mengakui Allah sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Itu Bilal malah nyanyi. Padahal dia lagi disiksa, lagi sakit, lagi pedih, lagi menderita, lagi kepanasan. Bahkan itu tubuhnya ditibanin batu yang panas di bawah terik matahari. Itu Bilal bilang cuma gini, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Itu Bilal terus-menerus melantunkan ahadun ahad, ahadun ahad. Maka Abu Bakar lewat tuh, Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Jahal, percuma kau menyiksa dia, percuma kau mengazab dia. Sekarang saya mau beli di budak. Abu Bakar, ini budak Bilal bin Rabah, aku akan beli darimu. Abu Jahal tuh dia kan orang Muslim, orang kafir. Pikirannya itu dunia. Orang kafir tuh pikirannya dunia. Wah, duit. Waduh, ya udah, berapa harganya? Saya beli, kata Abu Bakar. Abu Jahal tergiur dengan harga yang gede, akhirnya itu Bilal bin Rabah dijual sama Sayyidina Abu Bakar. Selamat, tapi dalam keadaan terluka parah. Habis disiksa, diadab, terus menerus diintimidasi, tapi Bilal bin Rabah ini akhirnya dibeli sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Sayyidina Bilal bebas di tangannya Rasulullah. Abu Bakar bilang, wahai Bilal, aku tidak akan memerdekakan kamu, biarkan Rasulullah yang memerdekakan kamu. Akhirnya Sayyidina Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad membebaskan, memerdekakan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar cuma beli doang. Dia pengen kemuliaan Bilal ini agar dimerdekakan oleh Rasulullah. Akhirnya Bilal bin Rabah dijuluki Maula Rasulillah, budak yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah. Ditanya, wahai Bilal, kenapa sih kau waktu disiksa kau cuma melanturkan ahadun ahad, ahadun ahad, kenapa? Kata Bilal bin Rabah ini, sesungguhnya rasa sakitku waktu disiksa, rasa pedihku, rasa penderitaanku hilang dengan sebab kenikmatan yang aku lantunkan karena beriman kepada Allah. Jadi aku merasakan nikmat dan manisnya yang aku ucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Walaupun aku diazab, disiksa, aku tetap yakin tidak mau keluar dari Islam, dan aku yakin Allah Maha Esa, agama Allah yang benar, Nabi Muhammad Nabi yang mulia. Aku masuk ke Islam, aku menikmati kenikmatan iman dan Islam. Jadi Bilal bin Rabah itu telah merasakan nikmatnya manisnya iman, nikmatnya manisnya ucapan Allah yang Esa, Allah yang Esa. Jadi kalau kita lakukan sesuatu itu kita nikmati, Pak. Kita baca Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau kita
dan kita merasakan nikmatnya, manisnya baca Quran. Kan baca Quran sebenarnya nikmat. Baca Quran itu sebenarnya nikmat. Pernah satu ulama, Sayyid Ibnu Lail, bilang sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, baca Quran. Walaupun bulan puasa, baca Quran siang dan malam. Murid-muridnya melihat, wahai guruku, kami itu baca Quran siang dan malam. Waktu puasa pun kami baca Quran siang dan malam. Tetapi kami melihat kamu pun baca Quran itu bukan malam doang, siangnya tidak pernah baca Quran. Kenapa wahai guruku? Kata gurunya ini, Sayyidina Ibnu Lail, wahai murid-muridku, sesungguhnya aku tidak baca Quran di siang hari waktu bulan puasa karena satu sebab. Ternyata ada sebabnya. Tatkala aku membaca Quran pas di siang hari aku puasa, waktu bulan puasa aku berpuasa, kalau aku baca Quran di siang hari itu lapangku hilang, hausku hilang. Jadi aku puasa nih, siang hari baca Quran, pas aku puasa itu laparku hilang, hausku hilang. Karena aku baca Quran, pas aku baca Quran itu terasa manisnya di lidahku seperti madu. Jadi aku menghindari baca Quran di siang hari. Kenapa? Karena aku takut aku nggak ngerasain lapar, aku nggak ngerasain haus. Puasa aku itu nggak berdampak kepadaku. Jadi aku baca Quran cuma malam doang. Karena kalau siang hari takut batal. Kenapa? Bukan takut batal, takut aku nggak ngerasain lapar dan hausnya puasa. Seperti kalian nih, kalian kan puasa, aku merasakan lapar dan haus, aku ingin. Tapi kalau aku baca Quran, itu perasaan manis terus di bibir, di lidahku terasa ada madu. Karena nikmatnya bacaan Quran. Baca Quran itu nikmat, Pak. Kalau kita lihat para ulama baca Quran sampai sehari, Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Pagi khatam sekali, malam khatam sekali. Pas bulan puasa 60 kali khatam, 30 hari 40 khatam. Jadi khatamnya 2 kali sehari, Pak. Satu hari paginya khatam sekali, malamnya khatam sekali. Ustaz Domi juga gitu tuh. Ustaz Domi itu ceritanya gitu. Tiap 3 hari khatam, tiap 3 hari khatam. Kalau Ustaz Untung tuh kalau baca Quran 3 hari sekali khatam. Pas bulan puasa jadi berapa kali? 10 kali khatam. Kalau kita berapa kali? Kita mah cukup. Wallahu a'lam bishawab. 3 kali, baca 3 kali, berarti 1 kali khatam. Alhamdulillah. Jadi orang yang ridho, ikhlas Allah sebagai Tuhannya, maksudnya kita. Saya ridho, saya rela, saya ikhlas Allah sebagai Tuhan saya akan terus menerus patuh, ridho dan gembira atas perintah Allah. Semua bencana, semua musibah, semua ujian, semua kedudukan Allah, saya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan Allah kasih nikmat itu apa? Oh nikmat. Itu bukan ikhlas, itu syukur. Bila dari sakit dikasih harta, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Bila dari sakit nggak terima. Ya Allah, kenapa gue sakit ya Allah? Kan mau taat. Ya Allah, kenapa saya sakit? Kenapa saya kena musibah? Kenapa saya kena bencana? Berarti dia dari itu dengan Allah ini belum dalam kategori dia itu dengan Allah. Yang itu dengan Allah maksudnya gini, man lam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala al-balai falyatlub bersiwaya falyakhruj min ardi falyatlub bersiwaya. Allah bilang tuh, barang siapa yang gak ikhlas, yang gak syukur atas nikmatku dan gak sabar dan nerima atas bencana dan musibah yang aku berikan kepadanya, jangan aku sebagai hambaku, silakan dia keluar dari bumiku dan dia cari Tuhan saya. Allah nggak ada begitu. Jadi kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita,
Kita itu Allah kasih apa aja kita Allah kasih kita nikmat, Allah kasih kita musibah, Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita miskin, Allah kasih kita bencana, itu kita nikmatin, kita sabar, kita syukur. Begitu juga kita rela Islam sebagai agama kita. Maksudnya gini, kita rela, kita ikhlas, hidup kita diatur sama Islam, hidup kita diatur sama agama Islam. Jangan nyari agama selain Islam agar kita tuh merasakan nikmatnya iman. Islam ngajarin kita nih, ngajarin kita syariat, kita terima tuh, jangan kita protes. Kok Islam kok ketat banget ya? Kok Islam kok keluar harus tutup aurat? Kok Islam tuh nggak boleh salaman dengan muhrim? Kok Islam tuh ketat? Kok Islam tuh begini? Jangan protes. Islam udah agama paling mulia, agama yang sempurna. Kalau kita pengen nikmatnya iman, kita terima tuh Islam. Islam sebagai agama dan apapun yang diperintahkan, yang diatur sama Islam, kita jalani. Dan Nabi Muhammad sebagai agamaku dan ditempat sebagai Nabi itu kita ikhlas, kita ridho, kita gembira Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Gimana kalau gembira Pak? Nabi yang mulia, masuk surganya paling awal, umatnya pun masuk surga paling dahulu sebelum umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Dan yang tadi ditunggu ditanya sebenarnya itu bukan pertanyaan apa agamamu doang, siapa Tuhan doang, bukan. Di kuburan itu yang paling pertama ditanya tentang Nabi Muhammad. Yang paling ditanya itu pertama tentang Nabi Muhammad. Nanti dalam riwayat Sahih Bukhari nanti disebutkan di situ orang meninggal dunia perkara di kubur, pas di alam kubur yang ditanya pertama apa pertanyaannya? Bukan ini, bukan. Pertanyaannya bukan yang pertama, bukan itu, bukan. Man rabbuka? Wa ma nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma ikhwanuka? Wa qibatuka? Wa qibatuka? Bukan. Yang paling pertanyaan bukan itu. Bukan itu, bukan. Pertama akan ditanya tentang satu sosok yang Allah akan munculkan di hadapan kita. Pertama kali ditanya, pas kita di kubur nih, nanti kita masuk kubur, pas kita melek, udah dalam kubur, paling pertama ditanya tentang Nabi Muhammad. Allah akan munculkan sosok yang mulia di hadapan kita. Dalam hadis itu Pak, Umar juga fi hadzal rajul, apa pendapatku tentang orang ini? Kata Allah. Pertama ditanya lagi Pak, apa pendapatku tentang orang ini? Ternyata yang sosok yang ditimbulkan di hadapan kita sosok Nabi Muhammad. Kalau kita ikhlas, kita mengidolakan Nabi Muhammad, kita bilang ini Nabi saya, Nabi Muhammad yang paling saya idolakan. Pertama ditanya tentang Nabi Muhammad, baru dah nanti wa man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man qiblatuka, wa man ikhwanuka, wa man qibatuka, baru ditanya itu Pak. Jadi sosok Nabi Muhammad akan ditanya tentang beliau, bagaimana kita kenal. Apakah kita kenal sama Nabi? Apakah kita cinta sama Nabi? Apakah kita ikhlas, ridho kepada Nabi? Kalau kita setiap hari sholawat, setiap hari rindu, setiap hari membacakan riwayatnya, hadis yang kita hafal, warisan yang kita pakai, ilmunya dan wasiatnya kita jalankan, kita akan kenal dengan Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak pernah ketemu Pak, walaupun kita tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak pernah kita cium Nabi Muhammad, tidak pernah kita bersentuh Nabi Muhammad, tapi kalau kita menjalankan syariatnya, kita akan kenal kepada Nabi Muhammad walaupun kita belum pernah ketemu. Jadi yang paling ditanya nanti di hari kubur, pas pertama kali kita kubur tentang Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad? Apakah kau kenal dengan orang ini? Kalau kita kenal, kalau kita cinta, walaupun kita tidak pernah ketemu, kita akan bilang ini Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, dan Islam sebagai kita. Siapa orang yang baca 3 kali sehari? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin
nabiyyan wa rasulan, tidak 3 kali banyak tiap hari. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, wajabat lahu jannah." Rawahu Nasai. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca tiap hari 3 kali, setiap pagi hari 3 kali, baca apa? Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Wajib tahu jannah. Orang yang baca 3 kali sehari, tiap pagi hari baca 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, wajib tahu jannah. Dia wajib, pasti Allah akan masukkan dia ke surga ya Allah. Jadi kita baca coba 3 kali. Setiap pagi 3 kali. Ini kan pagi nih. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, wajib tahu jannah. Barang siapa yang setiap paginya membaca zikir ini, zikir yang paling mulia, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, wajib tahu jannah. Wajib, pasti Allah akan masukkan dia ke surga. Kalau dia meninggal hari itu, Allah akan masukkan dia ke surga Allah. Insyaallah orang ini ahli surga. Amin. Benar-benar ahli surga. Alhamdulillah wa ala salihah wa ala sallallahu alaihi Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana fima 'allamtana, rabbana fahimna ma 'allamtana, rabbi 'alimna al-dhikra, rabbi faqihna wa faqih lana wa rabbana lana fina. Allahumma inna bi hudak wa ij'alna min sadaqina wa la tu'alna wa liswa wa la taj'alna min wasaq wa asbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Seahli-ahli ibadahnya orang itu sekarang bisikin ke dia was-was. Kenapa ya? Kok gua udah ibadah, kok gua udah taat, kok gua udah jalan cerita Allah masih kena musibah, doa gua kalau dikabulin masih susah. Itu ada bisikan itu bisikan setan sebenarnya. Apakah itu termasuk orang-orang yang nggak itu sebagai hamba Allah dan dia dari Allah dia gini Pak, itu sebenarnya wajar ya, wajarnya kenapa? Manusiawi. Sesungguhnya kalau kita sadar, kita ini cuma jalan peran kita. Perannya apa? Oh belum lagi kena musibah nih, besok kena musibah. Oh besok dapat hikmat. Oh besok dapat lagi musibah. Oh jadi masuk dapat besok masuk dapat hikmat lagi.
Kita harus yakin itu takdir Allah. Kita nggak boleh gini, nggak boleh protes. Ya Allah, apa sih gue ini kok gini banget ya? Jangan protes gini ya. Usahain ikhlas ini takdir. Barang siapa yang nggak yakin, yang nggak terima, yang nggak ikhlas, takdirnya begitu, takdirnya lagi nggak enak. Allah bilang, man lam yarda bil qada'i, man lam yarda bil bala'i, wa lam yashkur bi ni'ma'i, falyakhruj min ardi falyatub tauban siwaya. Barang siapa yang enggak ikhlas dengan musibah yang aku berikan kepadanya, maka sesungguhnya jangan aku sebagai Tuhannya, dan silakan dia keluar dari bumiku, cari Tuhan selainku. Jadi sebenarnya itu bisikan setan, Pak. Biar kita tidak terima sama takdir. Iman kan harus terima takdir, jangan takdir baik dong. Iman nih, Pak. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat. Yang keenam apa? Iman kepada takdir Allah. Jadi iman ada 6. Jangan iman kepada Allah, iman billah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Iman kepada Allah juga, kepada Nabi juga, kepada Allah juga, kepada Rasulnya juga, kepada hari kiamat, dan kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Takdir kan bukan yang baik, bukan cuma yang baik ya Pak. Kita dapat nikmati, wah takdir, alhamdulillah takdir Allah nih. Wah dapat duit 100 juta, wah takdir Allah, alhamdulillah takdir Allah. Gila yang susah, wah ini bukan takdir yang kayak ini. Allah kayaknya salah nih, kayaknya Allah salah nih. Kenapa? Kok gue dapat bencana, dapat musibah? Gila takdir buruk dia nggak percaya, tapi gila takdir baik dia percaya. Oh ini takdir Allah nih, kenapa? Gue dapat objekan takdir Allah, gue dapat duit takdir Allah. Ini takdir Allah benar. Kalau dapat musibah, dapat bencana, dapat bala, dia nggak terima. Wah ini gue takdir nih, ini sehingga ini kerjaan orang gue dikerjain nih. Waduh, kenalnya bisikan Pak, bisikan setan. Jangan sampai lah, biar kita nikmat jalaninnya. Kalau kita nikmat jalaninnya kan, coba kita lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh orang yang banyak musibahnya juga Pak. Nabi loh. Kita siapa sih? Gak pengen dapat musibah. Nabi ini dapat musibah. Apa yang musibahnya? Nabi dapat musibah ditimpukin sampai berdarah kakinya. Nabi pernah dipanah waktu perang, giginya patah. Nabi pernah berdarah keningnya. Nabi pernah difitnah, dijolimi, bahkan diusir dari Mekah. Nabi seorang yang mulia, orang yang Allah cintai, dapat musibah. Kita nggak mau dapat musibah. Emang siapa kita? Siapa kita? Emang kita orang soleh, kita wali. Nabi aja dapat musibah. Gimana kita banyak dosa? Musibah kan menghabiskan, merontokkan, membersihkan dosa. Sakit nih Pak, kita sakit. Orang yang sakit, ngedumel, nggak ikhlas, nggak ridho, dia nggak dapat ampun dosa. Tapi sakitnya tetap sakit nih. Aduh, sakit lagi gua, nggak bisa kemana-mana. Aduh, Allah salah nih. Masa gua dikasih sakit? Dia nggak ridho, nggak ikhlas, tetap sakit. Tapi dosanya nggak diampuni. Kenapa? Nggak ridho. Tapi ada orang sakit, aku ridho, ikhlas, jalani takdir Allah ini sakit. Allah yang kasih sakit, Allah yang kasih musibah, kita ikhlas, dia dapat pahala, dia ampun dosa. Tapi sakit, tetap sakit. Tapi kalau orang yang double, nggak ikhlas, nggak ridho, protes sama Allah, tetap sakit tapi nggak ada dosa, nggak ada pahala. Bedanya apa? Bedanya orang yang ikhlas dapat pahala, ampunan dosa. Ada orang yang ikhlas, nggak ridho, dapat musibah, tetap musibahnya tetap jalan, tetap sakit, tetap dapat musibah, tapi dosanya nggak diampuni, nggak ada pahala. Itu bedanya. Mendingan gimana? Mendingan ikhlas aja lah. Ikhlas, ridho, dapat pahala, dapat ampunan dosa. Ikhlas aja Pak. Nanti di hari kiamat ini kita akan kaget dan surprise. Di dalam hadis Nabi, dapat surprise siapa? Orang yang susah di dunia, doanya nggak pernah dikabulin, menderita, sakit, miskin, pokoknya dapat musibah, tapi dia sabar, nanti dapat surprise. Di akhirat itu dapat surprise. Dia akan lihat, ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Kok banyak banget? Perasaan saya bukan ahli ibadah.
Ini pahala atas kesabaranmu menunggu doa yang pernah dikabulin, dan atas kesabaranmu dalam keadaan musibah, dalam keadaan kau berjuang musibah, kau sabar, Allah kasih pahala. Langsung dia bilang gini, ya Allah, coba dulu di dunia doa saya nggak pernah dikabulin. Jadi di akhirnya lebih banyak stres, lebih banyak pahala. Dia bilang gitu, ya Allah, coba di dunia engkau nggak ngabulin doa-doa saya, pasti lebih banyak lagi pahala, stres, iman, dan semua bidadari, bahkan semua nikmat surga kau berikan kepada aku. Karena ada doa yang dikabulin, jadi berkurang. Jadi dia apa yang ditanya? Kurang sampai ya Allah. Coba doa-doa saya ke depan dikabulin di dunia, di akhirat aja. Jadi gitu Pak, di akhirat dalam stres itu pahalanya besar. Dan pahala paling besar tuh kata Nabi bukannya sholat doang, bukannya puasa doang, bukan. Pahala terbesar apa sih? Pahala terbesar ada di hati kita nih, hatinya. Pahala terbesar seorang hamba ada di hatinya. Apa itu pahala dari hatinya? Pahala atas ridho kepada Allah atas segala musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada dia. Itu Pak, pahala terbesar. Jadi pahala terbesar kita tuh bukannya sholat, bukannya zakat, bukannya puasa, bukan. Pahalanya ada di hati. Pahala amalan hati apa? Ridho, ikhlas, rela, dapat ujian musibah dari Allah, dia ikhlas, dia ridho, dia terima, dia rela, dia nggak protes sama Allah. Itu Pak pahala terbesar. Jadi hati dia ini punya banyak pahala itu. Insya Allah dari nikmat lebih besar pahala daripada sholat, zakat, puasa. Amin. Ya, gitu ya Pak ya. Insya Allah lah kalau kita sabar. Jangankan kita Nabi Ayub, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sekalipun dapat ujian, dapat musibah. Kita ini sebagai hamba Allah yang bukan nabi, bukan wali, bukan orang soleh, masa nggak mau dapat musibah? Musibah itu wajar. Karena kata Nabi apa? Idza ahaballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan kasih dia musibah. Cari satu hamba orang soleh yang nggak pernah kena musibah. Siapa? Nggak ada. Para nabi yang pernah musibah, nggak ada. Semua dapat ujian, dapat musibah, dapat yang namanya cobaan. Satu-satunya orang yang nggak pernah musibah, sehat seumur hidup, saat rumah sakit. Bukan nabi Pak, bukan rasul yang musibah. Fir'aun, orang yang Allah benci, nggak pernah sakit. Fir'aun nggak pernah sakit Pak, makanya dia ngaku Tuhan. Kenapa? Nggak pernah sakit. Orang yang tegak, tinggi, kuat, nggak pernah sakit sekalipun. Satu kali pun nggak pernah sakit. Makanya Fir'aun tuh orang yang Allah benci, nggak pernah sakit. Kita pengen kayak Fir'aun atau pengen kayak orang soleh? Fir'aun nggak sakit, nggak pernah jiwa. Dia ngaku Tuhan. Dia kufur, dia nggak beriman. Itulah kalau orang yang pernah sakit, nggak pernah dikasih musibah, dia kayak orang tuh nggak disayang sama Allah. Karena kita orang disayang apa sih? Idza ahaballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai